Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada pertemuan yang keempat, manajemen pemasaran IKN 4216 kali ini. Baik, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas modul 4 terkait dengan menganalisis perilaku konsumen. Rekan mahasiswa, ini modul bahan ajar ditulis oleh beliau dan ditelaah oleh yang bersangkutan. Oke, baik, rekan mahasiswa, ini parameter keberhasilan. Parameter keberhasilan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pertama deskripsi perilaku konsumen. Selanjutnya, model perilaku konsumen. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan beli konsumen. Yang keempat, berbagai situasi pembelian pada pasar konsumen. Yang kelima, struktur keputusan beli konsumen. Yang keenam, proses pengambilan keputusan konsumen. Yang ketujuh, perilaku pembeli industrial. Yang kedelapan, proses keputusan pembelian industrial. 9, situasi pembelian industrial. 10, berbagai pendekatan pembelian industrial. Nah, inilah beberapa parameter keberhasilan pembelajaran kita dalam tuntutan kali ini. Baik, rekan mahasiswa, terkait dengan perilaku konsumen, ada deskripsi dan model. Jadi, perilaku pelanggan adalah aktivitas mental dan fisik yang terjadi saat memilih dan membeli suatu produk. Nah, ini perilaku pelanggan. Nah, ini definisinya kita pahami dulu. Selanjutnya, ada perilaku konsumen. Adalah aktivitas mental dan fisik seseorang yang secara nyata menggunakan barang dan jasa yang dibeli. Nah, ini perilaku pelanggan dan ini perilaku konsumen. Selanjutnya ada model perilaku konsumen menurut Kotler. Nah, seperti berikut. Nah, ini nanti rekan-rekan mahasiswa bisa dibuka di modulnya. Silakan diakses kembali RBV, ruang baca virtual di Perpustakaan Digital Universitas Terbuka. Nah, ini ada stimulus pemasaran. Apa itu? Ada produk, ada harga, ada distribusi, ada promosi. Nah, ini yang kita kenal dengan marketing mix. Ya, 4P atau 4P. Nah, stimulus lainnya apa? Ada ekonomi, ada teknologi, ada politik, ada budaya. Nah, ini stimulus lainnya. Nah, kemudian stimulus pemasaran itu berhubungan dengan psikologi konsumen. Dan psikologi konsumen itu apa? Psikologi konsumen itu terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Nah, ini psikologi konsumen. Terus stimulus lain. Ini apa saja karakteristik konsumen. Nah, di dalamnya ada karakteristik konsumen yang terdiri dari budaya, sosial, dan pribadi. Nah, kemudian untuk psikologi konsumen dari stimulus pemasaran tadi, kemudian stimulus lain masuk ke karakteristik konsumen. Nah, ini berakhir di proses keputusan beli. Nah, inilah proses keputusan beli. Jadi, dimulai dari stimulus, ya, dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian baru proses keputusan beli. Nah, proses keputusan beli ini menentukan kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, keputusan beli, perilaku pasca beli. Nah, inilah proses keputusan beli dari perilaku konsumen. Nah, baik rekan mahasiswa, selanjutnya setelah dilakukan proses keputusan beli, konsumen melakukan keputusan beli. Jadi memilih produk, memilih merek, pilihan toko, jumlah pembelian, saat pembelian, metode pembayaran, nah, semua proses terhadap keputusan beli. Nah, inilah rangkaian
perilaku konsumen terhadap keputusan beli. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, adapun faktor yang mempengaruhi keputusan beli, nah ini ada proses keputusan beli, oke, mengenali kebutuhan. Pertama ini mengenali kebutuhan, apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, terus mencari informasi. Nah, mencari informasi tentang produk yang akan dibeli atas kebutuhan. Nah, mengevaluasi berbagai alternatif, ada beberapa alternatif produk-produk yang ditawarkan atau produk yang didapat informasinya. Terus mengambil keputusan beli. Nah, ini mengambil keputusan beli seperti yang kita bahas tadi. Terus mengevaluasi pasca beli. Nah, setelah dibeli, dievaluasi apakah produk ini layak digunakan atau sesuai kebutuhan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi keputusan beli. Ada stimulus atau kekuatan lingkungan. Nah, di dalamnya ada budaya atau didefinisikan sebagai jumlah nilai, ide, artefak, dan simbol bermakna yang lain membantu individu untuk masyarakat. Nah, ada sub budaya, ada sub budaya atau budaya dalam budaya. Didefinisikan sebagai suatu segmen dari suatu budaya yang lebih besar dan anggotanya memiliki pola perilaku tertentu. Nah, ini sub budaya. Terus ada kelas sosial. Ada kelas sosial dapat didefinisikan sebagai kelompok orang-orang dengan tingkatan prestis. Nah, ini lebih mengedepankan prestis, kekuasaan dan kemakmuran yang sama, dan juga memiliki sejumlah keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang terkait dengan cara berpikir dan berperilaku. Jadi kecenderungan yang lebih cinta popularitas seperti itu, terus lebih mengedepankan style, mode segala macam. Nah, selanjutnya ada kelompok referensi. Nah, adalah sebuah kelompok yang dijadikan acuan ya oleh konsumen dalam pembentukan nilai-nilai dan perilaku mereka. Nah, ini referensi atau sumber-sumber yang dijadikan acuan bahwa produk ini baik digunakan, bahwa produk ini seperti ini, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada keluarga. Selanjutnya ada faktor situasional. Jadi faktor situasional juga menentukan ya mempengaruhi keputusan beli. Jadi situasi tertentu mungkin yang sebelumnya kita tidak butuh, pada suatu ketika kita butuh. Seperti waktu kita COVID kemarin ya, belum tidak butuh masker, ternyata kita pada saat itu butuh masker dan lain-lain. Oke, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan. Nah, ini faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam stimulus kekuatan lingkungan. Nah, atau pertama ada nilai, norma, dan peran sosial. Nilai sosial dapat didefinisikan sebagai tujuan yang dipandang penting oleh suatu masyarakat dan menggambarkan ide-ide bersama dalam suatu budaya. Nah, tentang cara bertindak yang diinginkan. Norma adalah aturan yang menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah, yang dapat diterima atau yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Peran sosial merupakan pola perilaku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam suatu posisi. Nah, selanjutnya ada variabel bauran pemasaran atau variabel marketing mix. Selanjutnya, rekan mahasiswa, faktor-faktor tersebut juga dikelompokkan ke dalam individual. Nah, individual ini berhubungan dengan pertama persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memilih, ya, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan rangsangan-rangsangan untuk membuatnya bermakna. Nah, inilah faktor keputusan beli juga ya, dari individual. Terus pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan perubahan yang terjadi dalam perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalamannya. Nah, setelah dia berpengalaman membeli atau menggunakan produk yang telah dibelinya sebelumnya, ini jadi bahan pembelajaran atau evaluasi bagi
individu yang bersangkutan. Nah, ini sikap dan keyakinan. Yang terakhir, sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan yang terpelajari untuk menanggapi sebuah objek dengan cara yang baik atau kurang baik secara konsisten. Keyakinan didefinisikan sebagai pernyataan yang menunjukkan probabilitas subjektif seseorang bahwa sebuah objek ini mempunyai karakteristik tertentu. Nah, ini sikap dan keyakinan. Jadi menentukan kebutuhan ini memang benar-benar yakin. Yang jadi bersikap kita memiliki sikap yakin terhadap produk yang dibeli atau yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, saya tambahkan selanjutnya ada motivasi konsumen. Ada motivasi konsumen. Nah, ada dorongan memutuskan baik keputusan psikis maupun kebutuhan kritis melalui pembelian dan konsumsi produk. Nah, ini motivasi konsumen. Jadi mengkonsumsi atau memilih suatu produk itu berdasarkan motivasi. Nah, selanjutnya berdasarkan pengalaman. Nah, kemudian kepribadian diberikan sebagai cara mengorganisir dan mengelompokkan konsistensi tentang reaksi seseorang terhadap situasi. Nah, ini kepribadian. Terus konsep diri, di sini ada konsep diri merupakan persepsi atau keyakinan dan perasaan tentang dirinya sendiri. Nah, ini konsep, saya memiliki konsep seperti ini, berarti produk yang cocok yang harus saya beli ya produk yang sesuai dengan konsep diri saya. Nah, seperti itu. Terus gaya hidup. Nah, ini yang paling atau trending, yang tren ya, biasa yang kita keseharian. Gaya hidup adalah modus hidup seperti ditunjukkan oleh aktivitas minat dan opini seseorang. Nah, style saya seperti ini. Barang atau saya butuh yang seperti ini. Nah, segala bentuk apakah model baru, pakaian, sepatu, segala macam ya. Jadi tidak hanya terkait dengan fashion, tapi yang paling banyak itu terkait dengan fashion. Selanjutnya, rekan mahasiswa, ini berbagai macam situasi pembelian. Di berbagai macam situasi pembelian terdapat 3 macam jenis situasi pembelian. Yang pertama, penyelesaian masalah ekstensif. Nah, ini suatu pembelian akan menjadi kompleks jika pembeli menjumpai jenis produk yang kurang dipahami dan tidak mengetahui kriteria penggunaannya. Nah, ini ya penyelesaian masalah ekstensif. Jadi, suatu pembelian akan menjadi kompleks jika pembeli menjumpai jenis produk yang kurang dipahami dan tidak mengetahui kriteria penggunaannya. Nah, artinya konsumen belum mengenal spesifikasi produk tersebut. Nah, ini yang kedua, penyelesaian masalah terbatas. Pembelian akan lebih kompleks jika pembeli tidak mengetahui sebuah merek dalam suatu jenis produk yang disukai sehingga membutuhkan informasi lebih banyak sebelum memutuskan untuk membeli. Nah, ini. Jadi informasi-informasi tentang produk ini harusnya diketahui dulu, dihimpun sebelum kita melakukan keputusan beli. Nah, inilah macam-macam situasi pembelian. Nah, ini yang ketiga, penyelesaian masalah rutin. Jadi pembeli sudah memahami merek-merek beserta atributnya. Nah, ini pembeli sudah memahami spesifikasi, jenis, fungsi, bagaimana cara mengoperasikannya, nah seperti apa produk yang akan dibeli. Nah, ini yang seharusnya menjadi keputusan beli yang mutlak. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, selanjutnya kita bahas tentang struktur keputusan beli. Nah, struktur keputusan beli, keputusan membeli merupakan suatu kumpulan dari beberapa keputusan. Jadi, berikut
evaluasi keputusan pembelian sepatu olahraga. Contoh untuk sepatu olahraga. Yang pertama, keputusan tentang jenis produk. Jadi perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang yang berminat membeli sepatu olahraga. Nah ini ya, jadi perusahaan fokus bahwa orang akan berminat membeli sepatu olahraga. Nah selanjutnya apa? Keputusan tentang bentuk produk. Jadi konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli bentuk atau model sepatu olahraga tertentu. Nah, jadi kebutuhan sepatu olahraga tertentu sesuai dengan kebutuhan pembeli atau konsumen. Nah, ini disesuaikan. Jadi keputusan tentang bentuk produk yang diminati pembeli atau diminati konsumen bentuknya seperti apa. Nah, ini oleh perusahaan disikapi. Yang selanjutnya ada keputusan tentang merek. Konsumen akan mengambil keputusan merek mana yang perlu dibeli. Nah, kecenderungan ini juga sama. Jadi, biasanya yang dominan itu merek-merek yang terkenal. Ini juga menentukan keputusan beli. Selanjutnya yang keempat, keputusan tentang penjualnya, di mana sepatu olahraga tersebut dibeli. Jadi ini pengaruh ya di keputusan beli. Jadi di keputusan beli ini pengaruh juga di mana penjualnya, toko apa, di mana. Terus keputusan tentang jumlah produk, berapa banyak produk yang akan dibeli. Nah, ya. Yang selanjutnya yang keenam, keputusan tentang waktu pembelian, keputusan tentang kapan konsumen akan melakukan pembelian. Nah, ini keputusan tentang cara pembayaran, keputusan tentang metode atau cara pembayaran sepatu olahraga yang beli. Nah, ini berbagai macam metode pembayaran. Ini ada 10 keputusan yang terjadi sejumlah keputusan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan tahap. Pertama, menentukan tempat. Nah, untuk menentukan kebutuhan, mengidentifikasi adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Ini ya, dipisahkan antara keinginan dengan kebutuhan. Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Nah, ini kita bedakan. Jadi menentukan kebutuhan untuk mengidentifikasi adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jadi ada beberapa produk yang mungkin belum kita miliki atau kita hendak memiliki, dan pada saat itu kita belum butuh, tetapi sudah kita inginkan atau sudah kita rencanakan. Nah, pada saat kita akan butuh baru akan kita beli. Nah, tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya mencari informasi. Nah, produk yang diidentifikasi, itu dicari informasinya. Untuk melihat manfaat, harga terbaik, kita lakukan komparasi, membeli produk yang sama, manfaat yang sama, di mungkin tokonya yang berbeda, atau di toko yang sama, di penjual yang sama, atau penjual yang berbeda, nanti kita lakukan komparasi. Ini terkait dengan harga, model, terus kepuasan akhir, dan pengorbanan waktu dan biaya pada saat mencari produk. Sama halnya seperti kita berbelanja di e-market. Nah, kita banyak waktu kita terbuang scrolling, browsing, cari informasi segala macam. Nah, ini pengorbanan waktu dan biaya mencari informasi ya, meskipun di e-commerce. Pengorbanan psikologis dalam mengolah informasi. Nah, ini kita akan berpikir, psikologi kita akan bermain di sana. Jadi kita berpikir apakah produk ini akan cocok saya gunakan, atau benar-benar ini sudah menjadi kebutuhan pada saat ini,
bukan lagi sekedar keinginan, atau memang masih ada prioritas yang lain. Nah, ini masuk dalam kategori informasi. Nah, selanjutnya apa? Tahapan berikutnya adalah mengevaluasi berbagai alternatif. Jadi beberapa opsi atau beberapa alternatif dari produk-produk yang telah didapat informasinya dilakukan evaluasi. Nah, konsumen akan menggunakan informasi yang disimpan dalam memori dan diperoleh dari sumber luar untuk membandingkan berbagai alternatif. Ini yang kita sampaikan tadi. Jadi dilakukan komparasi setelah didapat informasi baik itu jenis produk yang sama dalam penjual yang sama, baik itu produk yang sama dengan penjual yang berbeda dan lain sebagainya. Hanya dilakukan komparasi. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini membuat keputusan beli. Setelah dilakukan evaluasi dari komparasi dari barang-barang tadi atau produk-produk tadi dilakukan keputusan beli. Nah, ini keputusan beli ini konsumen akan menjumpai serangkaian keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, jumlah produk, waktu pembelian, dan cara pembayarannya. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi keputusan, keputusan beli. Jadi menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, jumlah produk, waktu pembelian, dan cara pembayarannya. Ini semua hasil dari evaluasi alternatif atau komparasi dari berbagai produk tadi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya mengevaluasi pasca beli. Nah, tidak hanya sebatas membeli. Nah, setelah itu evaluasi lagi. Nah, perilaku konsumen pasca beli dapat mempengaruhi pembelian ulang dan berpengaruh terhadap pihak lain tentang produk yang sudah dipakainya. Nah, ini juga penting. Ini tahapan penting ada di sini. Ini termasuk tahapan kunci dalam proses pembelian. Kita akan membeli lagi atau kita akan berhenti mencari produk lain yang sejenis mungkin atau di penjual lain atau kita lakukan komparasi ulang. Kita lakukan komparasi ulang atau dari informasi-informasi yang kita dapat tadi di beberapa opsi kita lakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi mungkin kita ada skala prioritas secara pakai ranking. Nah, produk yang pertama kita beli, ya sudah kita coba ternyata kurang cocok, kita coba produk yang kedua. Nah, jadi jenis yang sama, produk yang sama di toko yang berbeda atau di penjual yang berbeda. Nah, itu bisa menjadi evaluasi pasca beli. Baik, rekan mahasiswa, kita lanjut untuk perilaku pembeli industrial. Nah, ini perilaku pembelian industrial dapat didefinisikan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi dalam menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara merek-merek alternatif dan pemasok yang ada. Nah, ini skala industri ya. Tadi kita bicara individu. Nah, ini pemasaran bisnis atau pemasaran industrial adalah praktik pemasaran yang ditujukan kepada pembeli industrial. Nah, ini skala besar atau partai. Jadi berhasilnya pemasaran industrial sering bergantung pada masalah seberapa jauh penjual dapat memahami proses keputusan beli yang dilakukan oleh pembeli industrial. Nah, termasuk apa? Identifikasi wewenang dalam pembelian, penyusunan kriteria keputusan, penyusunan prosedur untuk evaluasi dan pemilihan pemasok. Nah, ini beberapa keputusan beli oleh pembeli industrial. Baik, rekan mahasiswa, ada proses keputusan beli industrial tahap ganda. Nah, apa itu tahap pembelian industrialnya? Nah, ini mengenali masalah atau kebutuhan, menentukan karakteristik produk dan jumlah yang diperlukan, mendeskripsikan spesifikasi dan seterusnya sampai mengenai dan evaluasi. Nah, ini kalau bicara industrial ya, tahap pembelian industrial. Kan mahasiswa dapat membacanya lagi di modul kita. Baik,
Rekan mahasiswa, selanjutnya ada situasi pembelian industrial. Bagaimana situasinya? Ada tiga situasi pembelian dalam pasar industrial. Yang pertama, situasi pembelian tugas baru. Jadi terjadi bila perusahaan baru pertama kali melakukan pembelian suatu produk untuk kebutuhannya. Nah, adapun karakteristiknya adalah pertama, kebutuhan atau masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini kebutuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi produk yang akan dibeli secara industrial itu produk atau kebutuhan akan produk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terus sedikit karena tidak ada pengalaman beli di masa lalu. Ini juga situasi pembelian tugas baru. Yang ternyata harus mencari cara alternatif untuk mengatasi masalah dan alternatif problem solve dapat diantisipasi dan dikembangkan dengan pemasaran yang kreatif. Nah, ini ada selanjutnya ada pembelian kedua dari pembelian ulang. Merupakan pembelian yang pernah dilakukan oleh pembeli industrial ya terhadap suatu produk yang sama dan akan membeli lagi untuk kedua atau ketiga kalinya. Nah, ini pembelian ulang. Selanjutnya pembelian ulang langsung. Nah, ini merupakan situasi pembelian di mana pembeli sudah pernah berkali-kali melakukan pembelian yang sama, baik produk maupun pemasoknya. Ini termasuk kategori pelanggan, ya. Nah, pelanggan. Baik, mahasiswa yang akan membahas, selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan dalam pembelian industrial. Nah, ini pendekatan dalam pembelian industrial adalah pertama pembelian dari cara seleksi. Cara ini digunakan untuk standar dan memberikan pendidikan pada setiap jenis produk. Jadi produk yang menggunakan kriteria dan memerlukan pendidikan pada setiap jenis produk. Nah, selanjutnya ada pembelian dengan cara penyampelan. Sampel, contoh, jika produk yang akan dibeli bersifat lebih standar, maka pembelian dapat dilakukan dengan penyampelan atau dijadikan contoh. Ya, yang dibeli konsumen. Pembelian dengan kontrak yang pembelian dan pemasok menghasilkan Nah, ini pendekatan ada beberapa, ada 4 ya pendekatan dalam pembelian industrial. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, demikian materi kita kali ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa selesaikan tugas-tugas. Sesi 3 kemarin ada tugas 1, diskusinya juga. Terus diskusi di sesi 4 ini juga mohon diselesaikan. Maaf, sesi 5 ya. Sesi 5 ya. Tolong diselesaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.